Mungkin selanjutnya kita buka sesi diskusi kepada Prof atau dokter yang ingin bertanya. Mungkin bisa langsung mengetik pertanyaan di kolom chat atau bisa raise hand. Tapi mungkin ini ada satu pertanyaan di kolom chat untuk Prof Indah sambil kita menunggu yang ingin bertanya. Mungkin ya, ada dua pertanyaan Prof di kolom chat Iya, untuk Prof baik. Indah. Yang pertama tadi di lapangan sering kami dapatkan perbedaan saturasi oksigen, di mana saturasi oksigen pada kaki lebih tinggi daripada di tangan. Apakah perbedaan saturasi pada screening CCHD tanpa memperhatikan sisi mana yang lebih tinggi, Prof? Terima kasih. Yang kedua, jika tidak salah dengar tadi dikatakan salah satu penanganan awal di perifer untuk suspek CCHD bisa diberikan oksigen, sementara sering dikatakan bahwa pemberian oksigen dapat mempercepat penutupan ductus arteriosus. Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih banyak Dokter Sadiah Manda ya dari Padang. Terima kasih ya. Jadi pertanyaan pertama, jadi di lapangan sering, sebentar. Jadi di lapangan sering didapatkan perbedaan saturasi oksigen gitu ya. Di kaki lebih tinggi daripada di tangan. Ini apakah tidak ada masalah entah di tangan atau di kaki? Jadi gini, perbedaan saturasi itu yang penting adalah dia beda antara tangan kanan dan kaki. Boleh kakinya lebih tinggi atau kakinya lebih rendah. Tapi biasanya kalau kita secara dokter pediatri kardiologis itu biasanya penyakitnya berbeda. Hampir kebanyakan umumnya penyakit jantung bawaan yang kritis itu tangan kanannya saturasinya lebih tinggi daripada kaki. Kalau kita lihat tadi pakai bagan screening pulse oximeter tadi yang jelas saturasinya bedanya harusnya minimal itu 4, jadi lebih dari 3. Kalau kebanyakan penyakit jantung bawaan kritis itu yang tangan kanan lebih tinggi daripada kaki. Tapi ada penyakit jantung bawaan kritis yang kakinya justru lebih tinggi daripada tangan, yaitu pada pasien dengan TGA, tapi kalau pulmonary vascular resistance-nya masih tinggi. Jadi di awal-awal biasanya begitu. Tapi dokter tidak usah terlalu bermasalah terkait penyakitnya apa. Yang penting bisa saja tangannya lebih tinggi atau kakinya lebih tinggi ya. Jadi kalau yang seperti itu, asalkan bedanya itu minimal 4%, maka itu bisa termasuk suspek PJB kritis. Tapi kalau tadi letaknya yang di kuning, maka dia harus diulang lagi pemeriksaannya setelah 1 jam. Kemudian nanti kalau masih sama, ulang lagi 1 jam. Bila masih sama, sudah diperiksa 3 kali, maka itu harus dirujuk. Kemudian yang kedua, tadi memang pemberian oksigen itu penting. Jadi oksigen itu dia salah satunya itu adalah akan menurunkan resistensi paru juga. Jadi oksigen itu gunanya untuk menurunkan resistensi paru. Jadi pada kondisi tertentu dia juga penting juga diberikan pada PJB kritis. Tapi tentu saja kalau oksigennya berlebihan, dia memang juga akan mempercepat penutupan dari ductus arteriosus. Jadi sebenarnya kalau dia misalnya oksigennya itu terlalu tinggi, itu juga nggak disarankan. Oleh karena itu, maka ada yang namanya pemeriksaan hiperoksia test. Jadi kalau kita curiga penyakit jantung bawaan, biasanya kalau ada anak sianosis kan kita pertimbangkan apakah sianosisnya perifer atau sentral. Kalau sianosis sentral artinya anaknya tampilannya sianosis. Biasanya kita bisa dilihat selain di ujung kuku, di daerah sirkumoral, juga harus di daerah mukosa bukal atau mukosa lidah. Dan biasanya kalau sianosis sentral saturasi oksigennya memang di bawah normal. Kalau ada yang kondisi begitu kan kadang-kadang kita membayangkan apakah ini masalahnya paru atau masalahnya jantung. Untuk membedakannya, salah satunya diberikan oksigen. Jadi kalau diberikan oksigen selama 10 menit dengan oksigen yang setinggi-tingginya kita punya gitu ya, maka biasanya dilihat kalau dia saturasi oksigennya meningkat, membaik gitu ya, klinisnya juga lebih dia tampak pink, maka anaknya sangat mungkin masalahnya akan di paru. Tapi kalau dia tetap saja tidak ada perbaikan yang bermakna, maka sangat mungkin masalahnya jantung. Biasanya disarankan setelah 10 menit kalau dia saturasinya tetap saja, maka biasanya oksigennya jangan terlalu tinggi gitu, bisa diberikan tapi diturunkan. Nah sebenarnya yang sangat perlu kalau kita lihat ya, oksigen itu kita harus lihat klinis sebenarnya dokter. Jadi kalau anaknya jelas biru, tetapi anaknya napasnya tidak cepat, tidak ada retraksi dinding dada, itu biasanya justru masalahnya malah penyakit jantung bawaan kritis.
pada kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya oksigen itu tidak terlalu perlu banyak-banyak. Kalaupun misalnya dokter tidak punya obat apapun selain oksigen misalnya ya, adanya cuma oksigen, ya boleh dikasih oksigen, tapi intinya nggak usah terlalu tinggi. Karena kadang-kadang kita mungkin harus juga harus juga dealing dengan orang tua dan juga masyarakat gitu ya, dan juga orang awam. Karena kalau misalnya kita punya oksigen, sedangkan mungkin di populasi di masyarakat taunya bahwa kalau orang saturasinya rendah biasanya dikasih oksigen ya, padahal kita punya tapi kita tidak memberikan dan ternyata mungkin nanti bermasalah gitu ya. Mungkin kalau dokter mau memberikan oksigen ya boleh kalau pada kondisi yang dia biru, tetapi kalau napasnya nyaman tentu saja kan kita paham bahwa sangat mungkin ini PJB kritis. Jadi harusnya oksigen tidak terlalu banyak diberikan gitu dokter. Tapi kalau anaknya misalnya PJB kritis yang dia sesak napasnya nyata seperti anak masalahnya paru, dengan dia dicek saturasi oksigennya tidak normal, maka disitulah letaknya kalau dokter memberikan oksigen ya tidak apa-apa. Tapi tentu saja kalau oksigen diberikan terlalu berlebihan, nanti biasanya resistensi parunya itu menurun, maka flow-nya ke paru menjadi berlebih. Pada anak-anak yang sesak napas tadi juga akan makin sesak napas. Jadi kadang-kadang itu yang mungkin oleh karena itu pada saat kondisi kalau oksigen diberikan standar saja, kemudian dokter mungkin harus cepat berkonsultasi untuk mungkin dicek apa permasalahan yang utamanya. Mungkin demikian dok. Terima kasih. Semoga tidak membingungkan. Ya, terima kasih kepada Prof. Indah atas jawabannya. Bagaimana Dokter Sadia? Kalau tidak ada, mungkin ini ada pertanyaan lagi untuk Prof. Indah, Prof. Di kolom chat, izin bertanya oleh Dokter Viola. Izin bertanya Prof. Indah, jika saat lahir kurang dari 24 jam, bayi sudah ada klinis sianosis di mulut namun tidak tampak sesak, tidak terdengar mumur, kita melakukan pemeriksaan saturasi oksigen di keempat ekstremitas didapatkan kurang dari 92%, sudah diulang juga hasil masih sama. Apakah ditunggu dicek lagi di usia 24 jam atau segera dirujuk? Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Dokter Viola atas pertanyaannya. Jadi kalau ada anak di usia kurang dari 24 jam, kita sudah melihat klinis sianosis, berarti ini sebenarnya bukan pada populasi yang tampak sehat. Jadi kalau ada pemeriksaan pulse oximeter itu bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk screening pulse oximeter diperuntukkan pada populasi yang anaknya tampak sehat. Tampak sehat itu berarti kita tidak melihat bayinya sianosis, kemudian anaknya tampak baik, menangis kuat, gerakannya aktif, tidak asfiksia, berat badan lahirnya cukup gitu ya. Nah ini kita harus deteksi apakah dia ada penyakit jantung bawaan kritis. Karena kalau misalnya tidak kita deteksi, maka nanti anak ini akan terlewat, segera dipulangkan. Nah kenapa di usia 24-48 jam? Karena kalau sebelum usia 24 jam pada populasi sehat tadi tampak sehat, maka nanti akan ada positif palsu yang meningkat. Mungkin hasilnya positif, tapi sebenarnya bukan masalah jantung. Nah, kenapa tidak lebih dari 48 jam? Karena khawatirnya keburu ductus arteriosusnya menutup. Jadi idealnya 24-48 jam. Nah, kalau misalnya dokter ketemu anak itu mau dipulangkan segera, anaknya tampak baik, ya boleh sebelum 24 jam. Atau kalau dokter ketemunya pasien itu baru di usia 7 hari, belum pernah di screening, anaknya tampak baik, screening saja. Itu pulse oximeter untuk screening. Nah, pada kondisi dokter Viola ini, pertanyaannya adalah pada bayi dengan tampak sianosis, maka ini bukan kondisinya screening. Tapi pulse oximeter di sini dilakukan untuk pemeriksaan diagnostik tes. Jadi untuk mendiagnosis, karena kita sudah mencurigai anak ini dengan adanya sianosis, maka itu pada kondisi yang mungkin tentunya dia tidak sehat. Jadi dia mungkin sudah ada klinis penyakit tertentu gitu. Jadi kalau anaknya sianosis, kita tetap juga harus pakai pulse oximeter. Dan kapanpun kita melihat dia sianosis, maka kita harus pastikan dengan pulse oximeter apakah saturasi oksigennya normal atau tidak. Karena kalau dia tampilannya sianosis dan saturasi oksigennya normal, maka dia adalah sianosis perifer. Kalau mungkin itu sianosis perifer, penyebabnya bisa misalnya bayinya kedinginan atau bayinya kondisi-kondisi yang lain. Kemudian kalau dia sianosis tampilannya dan saturasinya tidak normal, di bawah normal, maka ini adalah sianosis sentral. Tadi penyebabnya kalau tidak masalah jantung atau paru. Kalau kita lihat di sini saturasinya dia di bawah normal, 92% ke bawah itu berarti di bawah normal, maka ini sianosis sentral. Kalau ada kondisi seperti ini, tidak perlu ditunggu sampai usia 24 jam. Jadi sebaiknya ini berarti dia sebenarnya kita sudah harus menduga bahwa dia suspek ada diagnosis bahwa dia ada masalah penyakit jantung bawaan kritis. Kalau seperti ini,
itu maka juga dia harus dipastikan juga dengan ekokardiografi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Dan idealnya memang kalau memungkinkan dirujuk. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, dokter mungkin tadi seperti yang dokter Rizky sudah bisa bilang, jadi mungkin kalau dokter anak, dokter bisa lakukan ekokardiografi, kalau sudah pelatihan, kemudian dokter bisa kirim merujuk lewat konsultasi lewat Prima Pro gitu ya. Dan mungkin ada beberapa hal seperti stable tadi dilakukan. Mungkin demikian dokter. Terima kasih. Terima kasih Prof. Indah atas jawaban yang sangat jelas. Bagaimana Dokter Viola? Oke, Dokter Viola sudah jelas. Mungkin selanjutnya masih kita buka sesi diskusi dari Prof atau dokter ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand, mengajukan pertanyaan atau bisa mengetik di kolom chat. Mungkin saya bisa nambahkan soal terapi oksigen tadi itu ya. Silakan Dokter Rizky. Ya, jadi memang kita menjelaskan belakangan ini tidak langsung mengharamkan terapi oksigen ya pada kasus-kasus yang dicurigai penyakit jantung bawaan kritis, karena memang ini pertimbangannya memang harus kita lihat dari aspek legalnya ke depan, aspek hukumnya ya. Karena kalau misalnya kita bilang tidak diberi oksigen sama sekali, nah di dalam proses rujukan itu terjadi distres napas yang berat, nanti malah menganggap loh ini kenapa tidak, sudah jelas anak distres berat, kenapa tidak diberikan oksigen begitu ya. Saya soalnya udah beberapa kali ini dipanggil sebagai saksi ahli nih soal-soal yang seperti ini ya. Jadi kita tidak langsung istilahnya mengharamkan terapi oksigen. Kalau tadi distres napas berat, saya rasa sebaiknya diberikan juga terapi oksigen ya dalam konteks untuk merujuk pasien seperti yang dijelaskan Prof. Indah tadi. Tapi kalau memang tidak terlalu tidak ada distres bahkan ya sianosis dia, tapi tidak ada distres dan anaknya bagus-bagus aja, tidak sianosis. Kalaupun memang istilahnya mau diberikan terapi oksigen, dosisnya kalau bisa low saja ya. Seandainya jangan terlalu tinggi dan jangan berlama-lama gitu. Jadi harus sudah dipastikan berapa lama bisa sampai ke pusat rujukannya, ke tempat rujukannya gitu ya. Karena ini kaitannya dengan aspek hukum. Diberikan oksigen nanti pun kita bilanglah misalnya seperti dulu kaku ya, nggak boleh kasih oksigen misalnya ya. Itu kalau misalnya nanti ada masalah hukum jadi bahan ini buat orang loh. Kenapa nggak dikasih oksigen begitu? Jadi kita harus mempertimbangannya aspek ilmunya jelas tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indah, aspek hukumnya juga jelas. Hanya kalau memberikan oksigen berlama-lama itu bisa dan dengan dosis tinggi itu bisa membuat perburukan oleh karena ductus arteriosisnya yang menutup. Tapi istilahnya nggak haram istilahnya kita memberikan oksigen itu. Jadi jangan langsung tidak boleh oksigen gitu. Nah itu masalahnya dalam konteks aspek hukumnya juga. Kalau nanti kita bilang begitu, tiba-tiba di jalan ada diberikan oksigen, tiba-tiba bayinya meninggal, lalu ada tuntutan, nah dianggap itu sebagai referensi hukum. Nah, oleh karena itu kita bahasanya lebih soft ya. Diberikan oksigen mungkin low saja, atau ya harus bisa dipastikan tidak berkepanjangan gitu. Dan tidak menggunakan dosis yang terlalu tinggi. Mungkin itu lebih baik di dalam konteks rujukannya ya. Dalam konteks kita merujuk. Tapi kalau misalnya udah tegak diagnosisnya, maka harus diberikan langsung terapi yang lain ya, intervensi misalnya. Seperti itu. Itu. Ya, itu tambahan aja mungkin. Saya hanya konteksnya dalam aspek legalitas hukumnya saja nanti. Terima kasih banyak Dokter Rizky atas penjelasan tambahannya. Mungkin ini ada lagi satu pertanyaan Prof. Dok di kolom chat. Izin bertanya, ini ditanyakan oleh Dokter Ratna Dewi. Izin bertanya Prof. dan Dokter Rizky, apakah sebaiknya kita berikan pada bayi baru lahir dengan sesak nafas sepak ventilator dan heart rate cenderung menurun di bawah 80 kali per menit? Mungkin menanyakan apa yang harus dilakukan pada bayi ini, Prof. Dokter. Ya kalau kita memberikan terapi oksigen itu tentu ada kriterianya ya, kapan dengan hanya terapi oksigen.
dengan high flow saja atau dengan menggunakan CPAP atau menggunakan ventilator, tentu kriteria-kriterianya harus terpenuhi ya. Nggak semua pasien juga kalau di stres langsung berpikirnya ventilator, tidak. Mungkin CPAP membantu kali, tidak langsung ujung-ujung dilakukan pemberian ventilator ya. Nah, tentu ini kita harus kalau di rumah sakit rujukan kita berkolaborasi dengan dokter neonatologis ya untuk tata laksana pemberian oksigennya. Hanya kita mungkin agar segera juga untuk memberikan tata laksana untuk PJW kritisnya ya. Misalnya dengan memberikan prostaglandin atau memberikan intervensi non bedah itu. Mungkin dari Prof Indah bisa ada tambahan. Ya tadi sebenarnya sama dok. Jadi kalau misalnya ada anak dengan sesak napas atau distres, mungkin penyebabnya juga kita pikirkan ya. Tapi memang kalau distresnya berat sekali tadi, mungkin terapi oksigen dengan berbagai variasi bisa diberikan. Kalau memang sangat berat, mungkin ada itu, mungkin dokter malah lebih paham ya. Kalau memang di sini ventilator diperlukan, mungkin nanti dilihat kalau memang denyut jantungnya menurun, berarti kita harus lihat. Kalau ini memang penyakit jantung bawaan kritis, karena tadi ya, kadang-kadang ada juga penyakit jantung bawaan yang kritis, dia mungkin akan membaik dengan pemberian oksigen, tapi ada juga yang makin memberat. Jadi mungkin sebaiknya kalau menurut kami, penyebab atau underlying disease dari cyanosisnya itu atau distress respirasinya mungkin harus dipertimbangkan juga. Kalau ini masalah paru mungkin tidak masalah ya, tapi kalau misalnya masalahnya kardiak dan dia yang aliran darah ke parunya menurun atau aliran ke sistemiknya sangat menurun, biasanya yang kondisi-kondisi seperti itu nanti mungkin akan mengalami perberatan bila diberikan oksigen-oksigen yang berlebih atau termasuk juga setting ventilator yang mungkin kurang terlalu sesuai. Mungkin demikian dok. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mungkin ini juga dia menanyakan, tadi ada tambahan lagi, dengan heart rate yang menurun di bawah 80 kali per menit, pilihan apa yang kita berikan untuk inotropnya, apakah dobutamin atau dopamin? Seperti itu Prof. Dokter Rizky mungkin Silakan jawab. Sebenarnya inotropik itu prinsipnya adalah menjaga hemodinamik normal ya. Mengupayakan hemodinamik normal dengan denyut jantung dan tekanan darah yang normal ya. Seringkali kan kalau bayi kita nggak bisa ukur ya, kita ngukurnya lewat capillary fill time. Oh iya ini anaknya shock. Sebenarnya untuk pilihan kita biasanya kita memberikan dobutamin ya, pilihan pertamanya untuk kasus yang curiga suatu shock kardiogenik. Tapi kalau misalnya pada kasus denyut jantungnya baik mungkin ya, kemudian juga tapi kita curiga ada masalah dengan capillary fill time, mungkin tata laksananya mungkin cairan, mungkin dopamin juga bisa bermanfaat. Jadi sangat tergantung kasusnya, kita nggak bisa saklek ya istilahnya harus dengan ini ya. Kalau pada kasus tertentu bahkan milrinone bermanfaat juga ya, inotropik milrinone itu untuk menurunkan resistensi paru disertai upaya meningkatkan kontraktilitas jantung misalnya. Jadi mungkin itu sangat situasional case-nya seperti apa gitu, Dr. Putri. Ya, terima kasih. Mungkin boleh saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau secara umum pemakaian inotropik itu kadang-kadang bisa diberikan memang. Cuman mungkin kita harus melihat sebenarnya untuk kondisi yang mana. Kalau ini dilihat denyut jantungnya misalnya rate-nya berkurang ya. Pada bayi itu biasanya kalau tidak salah stroke volume itu kan tetap. Karena dia mitokondrial kontraktilnya itu kan masih relatif sama ya. Jadi dia tidak bisa berkompensasi dengan stroke volumenya, tapi dia bisa lebih baik dia kalau bisa kan jangan denyutnya memang terlalu rendah. Maka biasanya bayi-bayi itu kalau denyutnya terlalu rendah kadang-kadang dia akan suffering. Tetapi nanti dilihat heart rate 80 itu apakah dia masih stabil atau tidak. Kadang-kadang mungkin harus dilihat kompensasi yang lain gitu ya. Dengan kondisi kalau anaknya masih stabil mungkin kan tidak apa-apa, tapi kalau memang tadi inotropik diperlukan, salah satunya yang perlu dipertimbangkan bedanya dopamin sama dobutamin. Kalau tidak salah, kalau dopamin itu dia akan ada efek vasokonstriksi. Jadi kadang-kadang pada kondisi dia misalnya
dengan tekanan darahnya yang tidak terlalu stabil, itu kadang-kadang bisa bagus kalau dipilihnya lebih dipilih yang dopamin. Tapi kalau pada kondisi dia tekanan darahnya itu masih cukup normal, kadang-kadang kita akan lebih pilih yang dobutamin ya, karena demand oksigennya juga akan lebih meningkat pada yang dopamin. Nah, kemudian juga pada kondisi dia kalau terjadi vasokonstriksi yang cukup ketat di sistemiknya, kadang-kadang dia juga akan mempengaruhi aliran darah ke parunya juga. Oleh karena itu, mungkin pemakaian seperti ini pada bayi itu juga harus cukup hati-hati, terutama pada kondisi penyakit jantung bawaan kritis. Dan nanti juga harus dilihat milrinone juga kadang-kadang sebenarnya penting juga, bagus untuk pada kondisi yang dia seperti mixing lesion, karena dia berpengaruh juga bisa menurunkan atau juga pada kondisi-kondisi yang dia memerlukan aliran darah ke parunya lebih meningkat, itu akan bermanfaat juga. Tetapi kalau milrinonnya diberikan terlalu berlebihan juga dia akan mengakibatkan aliran ke parunya juga banyak. Jadi sehingga mungkin hal-hal begitu mungkin Bapak Ibu harus mungkin konsultasikan kalau pemberian yang lebih detail begini. Tidak ada salahnya mungkin ke Prima Pro itu tidak harus mungkin pada konsultasi-konsultasi yang sangat teknis dengan ekokardiografi, tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan untuk konsultasi-konsultasi seperti ini bila dirasa perlu. Mungkin demikian, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Indah atas jawabannya yang sangat jelas. Bagaimana Dr. Ratna Dewi? Mungkin sudah jelas ya. Mungkin ini ada satu lagi pertanyaan untuk Dr. Rizky dari Dr. Arianto. Kepada Dr. Rizky, pada bayi dengan cyanosis dan sangkaan PJB jika diberikan oksigen ternyata saturasi oksigen menurun. Apakah terapi oksigen tetap diberikan? Ya, prinsipnya itu tadi ya, kita tidak bisa memberikan oksigen berkepanjangan ya. Makanya kalau ketemu kasus sebaiknya kalau udah saturasinya turun itu sudah indikasi untuk dilakukan intervensi ya, intervensi non bedah atau bedah itu harus sudah dikerjakan karena tata laksana yang sifatnya suportif kita nggak bisa berlama-lama, apakah itu terapi oksigen, terapi tata laksana gagal jantung ataupun berbagai kondisi lainnya, itu kita nggak bisa berlama-lama, prinsipnya begitu. Kalau sudah ada saturasinya menurun eh, di bawah, bahkan di bawah 70%, ya nggak ada gunanya dikasih oksigen. Biasanya kita langsung berupaya untuk melakukan intervensi ya. Nah, karena kalau dikasih oksigen berlama-lama dampaknya itu tadi ya, PDA-nya malah menutup gitu. Oleh karena itu kalau ketemu kasus seperti itu memang paling ideal segera dirujuk. Jadi jangan berlama-lama dengan memberikan oksigen di rumah sakit di daerah juga. Jangan ya, langsung kalau bisa dirujuk. Nah, bagaimana prosesnya supaya cepat itu yang perlu ada komunikasi yang baik antar rumah sakit dan antar dokter spesialis anak dengan dokter subspesialis kardiologi anaknya ya, supaya pasiennya itu segera dirujuk ya, supaya nanti paling tidak di rumah sakit rujukan mungkin ya prostaglandin bisa diberikan. Jadi dokter anak tidak disarankan untuk merawat berlama-lama kasus PJB kritis ya. Prinsipnya ketika itu curiga suatu PJB kritis maka harus berpikirnya rujuk ya. Tata laksana awal boleh diberikan dengan advis dari dokter subspesialis kardiologi anaknya ya. Misalnya tadi masalah terkait pemberian inotropik, terkait pemberian oksigen, dan tata laksana yang mungkin untuk menjaga supaya bayinya jangan sampai mengalami perburukan, itu harus dikonsultasikan sampai nanti dia harus segera dirujuk gitu ya. Nah, kalau misalnya tersedia prostin, bahkan lebih bagus dikasih prostin aja langsung. Ya kan kalau saturasinya rendah gitu. Tapi dengan catatan ya memang ini suatu suspek, suatu penyakit jantung bawaan kritis yang tergantung duktus itu tadi. Itu mungkin dari Prof Indah mungkin bisa menambahkan kali. Silakan Prof. Sama. Ya, terima kasih. Sudah, Dok. Oke, terima kasih Prof Indah. Sepertinya ada yang pertanyaan terakhir Ya, tuh, Dok. ada lagi nih Prof. Dok, ada pertanyaan dari Dr. Wira Febri Sandi. Selamat pagi Prof. Dok, pada tempat yang tersedia prostin pasien dengan dicurigai dengan critical congenital heart disease, apakah dapat disarankan memulai prostin hingga dilakukan eko untuk evaluasi CCHD? Iya, Silakan, terima kasih Prof. banyak, Dokter. Ya, terima kasih banyak, Dokter Putri. Terima kasih banyak, Dokter Wira, atas pertanyaannya.
Jadi memang kalau kita punya prostaglandin, sebenarnya memang kalau kita curiga penyakit jantung bawaan kritis apapun itu biasanya diberikan prostaglandin idealnya kalau kita punya. Cuman permasalahannya memang di dunia nyata prostaglandin kadang-kadang tidak dimiliki. Tapi kalau punya sebaiknya diberikan sampai kemudian dia dirujuk, nanti kemudian di eko dipastikan. Biasanya setting ideal seperti itu. Tapi yang jelas sebenarnya prostaglandin itu kalau kita mau baca detail, dia ternyata perlunya itu adalah untuk yang penyakit jantung bawaan kritis yang diharapkan untuk dibukanya patensi dari ductus arteriosus. Jadi yang paling penting adalah pada kondisi contohnya seperti aliran darah sistemiknya tergantung ductus. Jadi contohnya misalnya tadi hypoplastic left heart syndrome yang dia aliran darah ke anggota tubuh bagian bawahnya tergantung ductus arteriosus. Biasanya kalau dia menutup maka anaknya akan shock. Nah seperti ini sangat perlu prostaglandin. Kemudian juga yang aliran darah ke sistemik ke paru tergantung ductus. Contohnya misalnya pulmonary atresia. Jadi kalau ductusnya menutup maka anaknya bisa sangat desaturasi, kemudian hipoksia, cyanotic spell, kemudian asidosis metabolik meninggal. Nah maka anak-anak begini bisa diberikan prostaglandin. Tapi katanya menurut teori kadang-kadang prostaglandin juga cukup agak perlu dipertimbangkan pemberiannya pada kondisi misalnya aliran darah ke parunya berlebih. Karena kalau aliran darah ke paru berlebih biasanya anaknya sesak napas ya. Anaknya tampilannya retraksi dinding dadanya nyata, seperti orang pneumonia kan retraksi dinding dadanya nyata. Kemudian mungkin ada head nodding, kemudian ada respiratory rate-nya tinggi gitu ya, tachypnea, disertai dengan usaha napas meningkat yang nyata, maka biasanya prostaglandin pada kondisi begitu cukup hati-hati. Karena kadang-kadang dia akan bisa meningkatkan aliran darah ke paru, sehingga anaknya akan tambah jadi gagal jantung. Jadi pada kondisi yang gagal jantung, kadang-kadang kita harus waspada pemberian prostaglandin. Tapi kalau secara umum, kalau di kondisi-kondisi kita tidak tahu penyakitnya apa, silahkan Bapak Ibu kalau punya diberikan, itu jauh lebih aman. Mungkin demikian, terima kasih banyak. Tapi dosisnya ya tadi ya, yang penting tidak terlalu berlebihan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Indah atas penjelasannya. Bagaimana Dokter Wira? Apakah sudah jelas? Mungkin ini tadi ada sambungan pertanyaan dari Dokter Arianto. Berarti selama transportasi ke RS, oksigen diberhentikan jika pemberian oksigen menurunkan saturasi oksigennya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita cukup hati-hati dokter. Jadi penurunan saturasi oksigen itu kadang-kadang dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi bisa saja tadi sebenarnya bukan melulu hanya karena oksigennya, tapi memang sebenarnya kita mengevaluasi penurunan pemberian oksigen itu sebenarnya setelah hiperoksiates ya paling ideal. Jadi kalau memang dia secara klinis kita lihat anaknya napasnya tampak nyaman kan seperti kita, respiratory rate-nya normal bayi itu misalnya di antara 40 sampai 60 kali per menit dan tidak ada retraksi dinding dada yang nyata. Kemudian nanti kalau kita lihat anaknya biru, nah kondisi seperti itu sebenarnya kan aliran darah ke parunya dia sangat berkurang. Pada kondisi seperti itu mungkin sebaiknya kalau misalnya pun sebenarnya kan tidak terlalu memerlukan oksigen ya banyak-banyak. Tapi kalau mungkin dokter mau kasih oksigennya tidak usah terlalu banyak, sedikit. Nah kalau misalnya nanti terjadi penurunan kadar oksigen setelah diberikan oksigen, mungkin memang kita harus cukup hati-hati ya. Bisa saja kita memikirkan pada kondisi yang seperti tadi itu ya, itu mungkin bisa saja memang ductusnya menutup. Tapi pada kondisi anaknya yang sesak napas kan pertampilan klinisnya sangat berbeda. Kalau sesak napas itu respiratory rate-nya tinggi lebih dari 60 kali per menit, kemudian anaknya juga retraksi dinding dadanya nyata. Nah pada kondisi seperti itu kan kita masih kadang-kadang membingungkan apakah ini masalah jantung atau masalah paru. Sebenarnya pada kondisi seperti itu oksigen diberikan pun sebenarnya tidak apa-apa. Kalaupun oksigen dokter berikan itu biasanya juga karena dia aliran darah ke parunya berlebih, jadi dia tidak terpengaruh dengan ductus arteriosus. Jadi biasanya kita harus lihat apakah karena pada bayi-bayi dengan retraksi dinding dada yang nyata, kemudian nanti dia biasanya kan saturasi oksigennya mungkin dia masih terjaga. Tapi kalau pada kondisi dia makin berat, anak-anak bayi kan karena napasnya masih pakai abdomen, kadang-kadang dia menjadi mudah lelah gitu ya. Sehingga nanti mungkin dia akan menjadi cepat capek, sehingga nanti saturasi oksigennya menurun. Kalau memang itu karena dia retraksi dinding dadanya yang nyata, bila kita turunkan oksigennya pun kan itu jadi mungkin agak bermasalah. Jadi mungkin kita harus lihat
kalau kita tidak tahu penyakitnya, kalau menurut saya lebih baik dokter lihat klinisnya. Jadi kalau klinisnya anaknya itu saturasi oksigennya sama-sama turun, tapi anaknya napasnya itu nyaman, maka kalaupun dokter tidak terlalu banyak memberikan oksigen, mungkin tidak apa-apa. Tapi pada kondisi saturasi oksigennya itu menurun, tapi anaknya itu sesak napas seperti orang pneumonia, kan retraksinya nyata dalam itu, maka lebih baik dokter berikan saja oksigennya pun tidak apa-apa. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Indah atas penjelasannya yang sangat jelas. Mungkin Dokter Rizky ada yang mau ditambahkan, Dok? Enggak, cukup. Baiklah, mungkin karena waktu juga, mungkin kita ini ya, terima kasih sebelumnya kepada Dr. Yajid yang telah membacakan materi etik acara ini, serta Prof. Indah dan Dr. Rizky yang telah memberikan materi pada hari ini yang menjadi sangat menarik. Mungkin selanjutnya saya minta kepada Ketua UKK Kardiologi Dr. Rizky untuk memberikan sedikit kata-kata penutup untuk acara ini. Mungkin oleh Sekretaris UKK aja kali ya, Dr. Diaris. Atau Dr. Rizky boleh, silakan, Dok. Aduh, ya. Terima kasih Dokter Putri, Pak Ketua. Saya sangat berterima kasih pada hari ini kerjasama antara UKK Kardiologi dan IDAI Cabang Sumatera Utara. Kami berharap webinar pada kali ini tentang Congenital Heart Disease Awareness Week bisa bermanfaat untuk teman-teman, baik itu nakes di seluruh Indonesia dan tenaga medis di seluruh Indonesia. Mohon juga kami akan melaksanakan lagi webinar pada minggu berikutnya tentang heart valve disease, jadi tentang katup, penyakit-penyakit pada katup dengan beberapa narasumber yang dari UKK Kardiologi juga dan juga dari bedah TKV, Dr. Budi Rahmat. Kami berharap teman-teman juga bergabung untuk acara kami pada bulan mendatang. Bulan ini, kemudian bulan mendatang akan ada tentang Down syndrome, penyakit jantung bawaan, kaitannya dengan Down syndrome dalam memperingati Down syndrome week pada bulan Maret ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih pada para narasumber dan moderator Dr. Yasid dan Dr. Putri. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak dokter atas kehadirannya. Terima kasih. Mohon maaf bila tadi selama bicara ada kesalahan. Terima kasih banyak. Ya, baiklah. Demikian acara webinar Congenital Heart Disease Awareness Week. Saya ucapkan terima kasih kepada profesor, dokter, dan peserta webinar sekalian. Mungkin ada pantun penutup, mentari sore mulai meredup, burung pulang ke sarangnya. Webinar ini kita tutup, semoga ilmu bermanfaat semuanya. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Prof dan dokter agar dapat segera menyelesaikan pembelajaran dari webinar kita hari ini, karena pembelajaran akan selesai malam ini pada pukul 23:59. Apabila ada kendala bisa menghubungi ke maksimal sore ini jam 16 ke Mbak Dwi C. Karismawati yang ada di grup WA. Saya akhiri acara webinar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.